Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak puji-pujian kita, pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang nikmat-nikmatnya terus tercurah kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat taufik yang dengannya pada subuh hari ini, meskipun dalam suasana hujan, kita masih bisa menjalankan sholat subuh secara berjamaah di masjid kita ini. Kemudian mari kita bersolawat kepada Nabi kita, manusia yang paling kita cintai, pemimpin seluruh Nabi dan Rasul, pemimpin seluruh anak cucu Adam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Hadirin hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita pada hari Selasa yang lalu. Kita mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, pada hari yang tidak ada lagi naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah yang pertama imamun adil, pemimpin yang adil. Yang kedua syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dalam kecintaan untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang laki-laki yang hatinya tergantung di masjid-masjid. Yang keempat rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, 2 orang yang saling mencintai, yang menjalin persaudaraan, menjalin persahabatan karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertemu karena Allah dan juga berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima rajulun da'at imra'atun dzatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah, seorang laki-laki yang diajak untuk berbuat zina oleh seorang perempuan yang cantik dan berkedudukan, tapi dia mengatakan saya takut kepada Allah. Yang keenam rajulun tasaddaqa fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, seorang yang bersedekah dan dia merahasiakan sedekahnya sehingga seakan-akan tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan yang terakhir rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat 'ainahu, seorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sendirian, lalu dia menangis, meneteskan air mata. Inilah 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar di hari berbangkit, ketika matahari berjarak 1 mil di atas kepala,
yang hari itu tidak ada lagi naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berbicara tentang keadaan hari berbangkit pada pengajian yang lalu. Kita akan membahas 7 golongan manusia ini yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Keadilan dalam Islam adalah, kata para ulama, qimatun mutlaqah, nilai yang bersifat mutlak, artinya tidak membeda-bedakan. Kepada siapapun kita harus berlaku adil, bahkan kepada orang-orang kafir sekalipun. Tidak boleh kita berbuat zalim. Lawan daripada adil adalah zalim. Ya. Lawan daripada adil adalah bersifat zalim. Ya. Zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Adil tentu kebalikannya, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Keadilan dalam Islam tidak mesti harus sama rata, sama rasa. Ya, tapi keadilan itu adalah sesuai dengan porsinya masing-masing. Meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Yang harus mendapatkan banyak, maka dia berhak untuk mendapatkan bagiannya. Yang harus mendapatkan sedikit, maka dia juga berhak untuk mendapatkan bagiannya. Yang harus mengeluarkan banyak, maka dia harus mengeluarkan yang banyak. Yang cukup mengeluarkan sedikit, maka dia hanya perlu mengeluarkan yang sedikit. Itulah keadilan dalam Islam. Tidak harus sama rata sama rasa, tetapi menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Melakukan apa yang memang seharusnya dilakukan menurut aturan syariat. Itulah dia keadilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Janganlah kebencianmu pada suatu kaum membuat engkau berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Kadang-kadang yang membuat orang tidak berlaku adil adalah masalah perasaan. Makanya dalam ayat tadi Allah menekankan, wala yajrimannakum syana'anu qaum. Jangan sampai karena ada kaum yang kamu tidak suka yang membuat engkau berlaku tidak adil. Karena itu sampai pada orang kafir sekalipun. Ya. Mungkin kita tidak suka karena kekafirannya, tetapi jika itu merupakan haknya, maka itu harus diberikan. Tidak boleh kita mengatakan, orang kafir itu, jangan dikasih haknya. Tidak bisa. Dalam Islam itu semua yang berhak harus mendapatkan apa yang menjadi haknya. Itulah keadilan Islam, dan itulah yang menjadikan orang-orang di luar Islam tertarik kepada Islam. Dikisahkan ada satu negeri yang diserang oleh kaum muslimin pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Ini contoh pemimpin yang adil. Dalam sunnah Nabi, kalau kaum muslimin berperang melawan kaum kufar dan menyerang negeri mereka, itu ada semacam SOP-nya. Yang pertama, harus mendakwahkan Islam kepada mereka. Jadi Nabi SAW itu kalau mengirim pasukan berpesan kepada komandan pasukan, ajaklah mereka masuk Islam. Kalau mereka mau masuk Islam, tidak perlu berperang. Karena tujuan daripada jihad itu adalah untuk melancarkan dakwah, bukan untuk memaksa orang masuk Islam. Jadi jihad itu tidak memaksa orang masuk Islam. Kita perangi supaya kau semua bersyahadat. Tidak begitu. Jihad itu bertujuan supaya dakwah bisa masuk ke sebuah negeri. Karena dulu para penguasa itu memproteksi negeri mereka
dari orang-orang asing, dari ajaran-ajaran asing. Nah, sehingga itu harus dikalahkan dulu. Kalau para penguasa itu sudah dikalahkan, maka orang Islam bisa masuk ke negeri itu dan mereka bisa berdakwah di negeri tersebut. Maka tujuan daripada jihad adalah supaya dakwah Islam bisa sampai ketika dia terhambat. Karena kalau orang tidak tahu tentang Islam, bagaimana dia bisa mengenal kelebihan Islam? Karena itu Nabi berpesan pada komandan perang, ajak dulu kepada Islam. Tidak bisa langsung diserang. Kalau tidak mau masuk Islam, karena Islam tidak memaksa, maka ada tawaran yang kedua, yaitu membayar jizyah namanya. Bayar pajak saja. Ya, karena kita tidak memaksa, la ikraha fid din, tidak ada paksaan masuk ke dalam agama Islam. Tetapi agar kemudian negeri itu istilahnya menyatakan ketundukan kepada kaum muslimin dan membuka negerinya supaya para dai penyampai Islam bisa masuk, maka mereka harus bayar pajak untuk menunjukkan bahwasanya mereka tunduk kepada kaum muslimin dan mengizinkan para dai untuk menyampaikan Islam. Kalau juga tidak mau, terpaksa harus perang, karena biar bagaimana dakwah harus sampai. Jadi tawaran yang ketiga adalah perang. Nah, ini kejadian komandan pasukan langsung menyerang, tidak mengikuti prosedur yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka berhasil menundukkan negeri tersebut. Ternyata penduduk negeri ini tahu bahwasanya dalam Islam itu ada SOP-nya untuk menyerang satu negeri. Mereka bilang ini melanggar ini. Ya, maka kita harus mengirim utusan kepada Khalifah kaum muslimin Umar bin Abdul Aziz. Maka dikirimlah utusan mereka ke Damaskus untuk bertemu dengan Umar bin Abdul Aziz, pusat pemerintahan Islam saat itu, Bani Umayyah di Damaskus, Syria sekarang, Suriah. Utusannya kemudian bertemu dengan Umar bin Abdul Aziz, menyampaikan protes mereka karena pendudukan negeri mereka tidak sesuai dengan aturan Islam sendiri. Setelah Umar bin Abdul Aziz mendengarkan pengaduan itu, dia minta secari kertas untuk dituliskan pesan kepada komandan di lapangan. Ditulis pesan agar kaum muslimin Umar bin Abdul Aziz mengirim seorang qadhi dan agar komandan mengikuti keputusan qadhi. Karena Umar bin Abdul Aziz kan cuma dengar satu pihak. Dalam Islam keadilan itu harus mendengar dari dua pihak yang berselisih. Sekarang berselisih penduduk negeri kalau saya tidak salah Samarkand dengan pasukan kaum muslimin, mereka berselisih apakah pendudukan ini sah menurut aturan Islam atau tidak. Maka Umar sebagai pemimpin yang adil tidak boleh juga hanya mendengar dari penduduk negeri Samarkand, harus juga dengar dari komandannya di lapangan. Dikirim qadhi. Maka berangkatlah seorang qadhi ke sana. Sampai di negeri tersebut, qadhi mengumpulkan wakil-wakil dari penduduk negeri yang dikalahkan dan komandan pasukan kaum muslimin. Katanya benar, Anda ini menyerang, langsung menyerang, tidak pakai prosedur, tawarkan dulu Islam, kalau tidak mau bayar jizyah, kalau tidak mau baru berperang. Katanya iya. Benar, yang dituduhkan benar. Apa yang membuat Anda melakukan itu? Katanya ini negeri kuat, ya. Jadi secara militer ini tidak bisa ditawarkan seperti itu. Ya, kita harus serang secara tiba-tiba supaya kita bisa mengalahkan mereka. Ya, ini pandangan militer ya. Akhirnya sang qadhi memutuskan bahwa penaklukan tidak sah. Ya, penaklukan tidak sah. Pasukan tarik keluar semua. Tarik keluar semuanya. Ya, diulang, ya, istilahnya harus diulang, ya, karena Anda tidak mengikuti prosedur sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ini orang-orang negeri Samarkand bilang ini sandiwara apa yang sedang dimainkan. Mereka kira orang Islam bersandiwara. Orang Islam tidak bersandiwara. Orang Islam sesuai dengan syariat. Ya, itulah keadilan. Akhirnya komandan juga, meskipun dia secara militer dia yang paling berkuasa di situ, dia sudah taklukkan itu negeri. Sekarang dia penguasanya. Qadhi ini apalah qadhi ini? Tapi dalam Islam keputusan qadhi itu siapapun, jangankan komandan perang, kepala negara harus tunduk dengan keputusan qadhi dan tidak bisa diintervensi. Itu dalam Islam. Maka komandan ya siap. Kalau qadhi memutuskan seperti itu, kita tarik mundur pasukan. Kita ulang penyerangan ini. Ya. Maka kemudian kaum muslimin bersiap-siap. Semua pasukan dipersiapkan, tarik mundur keluar. Ini penduduk negeri melihat keadaan ini, mereka takjub. Ya, dia kira ini hanya sandiwara dari kaum muslimin, ternyata betul-betul siap semua pasukan keluar dari negeri itu. Karena takjubnya mereka dengan keadilan kaum muslimin, mereka kemudian menyatakan keislaman mereka. Karena takjub dengan akhlak kaum muslimin, dengan keadilan kaum muslimin. Khalifahnya begitu adil, mendengarkan dari semua pihak, mengirim seorang qadhi yang juga begitu adil, ya, dalam mengadili. Dia tidak karena ini saudara saya sama-sama Islam dan dia sudah berjihad jauh-jauh datang dari Damaskus sampai ke sini mau dibatalkan, harus saya menangkan dalam pengadilan. Tidak. Sang qadhi melihat apa yang dilihat sebagai kebenaran, itu yang diputuskan sebagai kebenaran, jadi keputusan. Komandan juga tidak mentang-mentang dia komandan lapangan, dia punya personil, ya, dia punya kekuatan, dia bisa saja membangkang sama qadhi. Ya, qadhi hanya satu orang saja diutus, tidak punya kekuatan. Tapi komandan begitu taat sama keputusan sang qadhi. Ini kelebihan kaum muslimin. Ketika para pemimpin itu adil, itu bisa menjadi dakwah bagi orang-orang di luar Islam. Bayangkan sampai mereka menyatakan keislamannya karena melihat keadilan kaum muslimin. Begitulah bagaimana keadilan seorang pemimpin. Pemimpin-pemimpin yang adil ini adalah di antara golongan-golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang paling utama dalam keadilan, dalam kepemimpinan. Ya. Beliau sampai bahkan Nabi itu sampai memberikan haknya kepada kaum muslimin. Ya. Dalam Islam, kalau ada jihad fisabilillah, ada yang namanya ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang yang didapatkan dari musuh yang dikalahkan. Dari harta rampasan perang itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan 1/5. Itu bagian beliau menurut aturan syariat. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa alamu annama ghanimtum min syai'in fa adda lillahi khumsahu. Jadi 1/5 itu adalah milik Allah yang kemudian menjadi hak Rasulnya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-khumsu mardudun alaikum. Ya, beliau mengatakan 1/5 ini bagian saya dalam setiap jihad, saya kembalikan kepada kalian. Ya, Nabi berikan khususnya kepada kaum muslimin yang tidak mampu, orang fakir miskin, anak yatim. Jadi itu bagian Nabi diberikan untuk kaum muslimin. Ya. Jadi ini sudah melebihi keadilan. Ya. Jadi semuanya diberikan bagiannya, beliau mengambil bagiannya, itu adalah adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan aturan syariat. Tapi kemudian bagian beliau diberikan lagi kepada kaum muslimin. Ini adalah kebesaran jiwa. Kebesaran jiwa seorang pemimpin. Dalam masalah hukum, suatu ketika seorang perempuan bangsawan mencuri dari suku Bani Makhzum. Bani Makhzum adalah bangsawan Quraisy. Maka orang-orang Bani Makhzum datang kepada Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ini gelarnya Hibbu Rasulillah, Ibnu Hibbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kesayangan Rasulullah, anak dari kesayangan Rasulullah. Jadi bapaknya itu namanya Zaid bin Harithah, itu adalah kesayangan Rasulullah. Ya. Yang paling disayang oleh Rasulullah.
Anaknya Zaid bin Harithah namanya Usama bin Zaid. Ini juga kesayangan Rasulullah, sehingga gelarnya itu Hibbu Rasulillah, ibnu Hibbi Rasulillah. Kesayangan Rasulullah, anak dari kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang-orang Bani Makhzum datang sama Usama bin Zaid. Ini orang yang paling disayang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bilang, Usama, tolong sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kasihan kami punya keluarga ini. Janganlah dipotong tangannya. Ya. Malu ini bangsawan kita ini. Ya. Maka Usama pun datang kepada Nabi. Ya. Mau memberi syafaat istilahnya, memberikan syafaat kepada perempuan ini supaya tidak dipotong tangannya. Ketika Usama memberikan syafaat kepada Rasulullah, Nabi itu marah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ya Usama, atashfa'u fi haddin min hududillah?" Wahai Usama, apakah engkau berani untuk memberikan syafaat dalam satu hukum yang sudah jelas di antara hukum-hukum Allah? Ini hukumannya potong tangan. Ya, mencuri itu dalam Islam ada batas terendahnya. Ada batas terendahnya, itu seperempat dinar. Mencuri seperempat dinar, nilai barang curian seperempat dinar, maka baru diterapkan hukum potong tangan. Ya, seperempat dinar itu, satu dinar itu emas seberat 4/4 gram, itu satu dinar. Jadi kalau seperempatnya kurang lebih 1 gram. Ya, nilai 1 gram emas lebih sedikit. 1 gram 1/16. 1/16 gram. Ini sudah mencapai batas, maka harus diterapkan hukum potong tangan. Kata Nabi, atashfa'u fi haddin min hududillah? Berani engkau beri syafaat untuk memberikan keringanan hukum terhadap satu pelanggaran yang sudah jelas hukumnya dalam syariat Islam? Tidak ada membeda-bedakan dalam Islam itu. Tidak ada membeda-bedakan. Ya, Nabi pun tidak berhak kasih. Kalau hukum yang sudah jelas itu, Nabi tidak berhak memberikan pengampunan dalam hukum Allah Subhanahu wa taala. Ada hukum yang Allah berikan hak kepada orang tertentu memberikan pengampunan, seperti pembunuhan. Pembunuhan itu Allah berikan hak kepada keluarga korban yang dibunuh untuk memberikan ampunan, boleh. Itu Allah yang tetapkan. Jadi kalau ada orang dibunuh keluarganya, itu hukumannya qisas dalam Islam. Orang membunuh dengan sengaja harus dibunuh juga. Tapi kalau satu saja dari anggota keluarga yang terbunuh memberi maaf, maka ini tidak dikisos, bisa berpindah pada hukum yang lain. Tapi ini hukum potong tangan, tidak ada gerasi dalam hukum potong tangan. Ya, Nabi pun tidak berhak. Maka beliau marah sampai beliau mengatakan, sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah ketidakadilan ini. Idza saraqa fihim asy-syarif tarakuhu. Kalau orang-orang mulia, orang-orang berkedudukan, orang-orang bangsawan di antara mereka mencuri, melakukan pelanggaran, mereka biarkan, mereka tutup mata, tidak dihukum atau diberikan keringanan hukum, karena ini bangsawan, ini tokoh, ini pemimpin. Tidak ada. Itu orang-orang sebelum kalian, kata Nabi, binasa karena itu. Wa idza saraqa fihim adh-dha'if aqamu 'alaihi al-hadd. Dan kalau orang miskin, orang kecil, masyarakat awam, wong cilik kata orang sekarang yang mencuri, mereka terapkan hukum kepada orang-orang kecil itu. Tidak punya kekuatan untuk membela diri. Kata Nabi, demi Allah, law saraqat Fatimah laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah, putri saya, kata Nabi, mencuri, seandainya dia mencuri, saya sendiri yang akan potong tangannya. Itu anak Nabi, anak pemimpin negara. Tapi kalau melanggar hukum, akan saya terapkan hukum. Tidak ada keringanan dalam hukum Allah Subhanahu wa taala. Begitu keadilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keadilan itu beliau contohkan kepada orang-orang yang akan menjadi pemimpin setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lihat dalam kehidupan para sahabat, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, yang disebut sebagai Al-Khulafaur Rasyidin, para khalifah yang lurus.
Para pemimpin yang lurus semuanya adalah orang-orang yang menegakkan keadilan. Abu Bakar ketika diangkat menjadi khalifah itu beliau berpidato. Pidato apa namanya? Pidato kenegaraan kah atau pidato politik kah? Ketika Nabi meninggal, orang bermusyawarah 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam untuk menentukan siapa yang memimpin mereka, menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin, bukan sebagai nabi, sebagai pemimpin umat. Abu Bakar tidak mencalonkan diri. Beliau dipilih secara aklamasi setelah musyawarah 3 hari 3 malam. Begitu diangkat menjadi khalifah, beliau berkhutbah, naik berpidato di atas mimbar pada seluruh kaum muslimin. Beliau mengatakan, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inni qad wulitu alaikum wa lastu bi khairikum. Aku telah kalian angkat sebagai pemimpin. Ya, aku telah kalian angkat sebagai pemimpin. Artinya bukan mau saya, bukan saya yang mau jadi pemimpin ini, bukan saya yang mau jadi khalifah. Saya tidak pernah mencalonkan diri ikut dalam kontestasi pemilihan pemimpin. Kalian yang pilih saya. Ya, jadi siap-siap, karena kalian yang pilih saya, siap-siap terima pemimpin kalian ini. Walastu bi khairikum. Saya merasa saya bukan orang terbaik di antara kalian. Ini adalah sifat tawadhu. Pemimpin itu perlu tawadhu. Abu Bakar itu semua orang sepakat dialah orang terbaik dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan sampai ada ulama mengatakan seandainya ditimbang imannya Abu Bakar dengan imannya seluruh orang Islam, masih lebih berat imannya Abu Bakar. Radhiyallahu taala anhu. Waktu Nabi masih hidup sudah ada isyarat-isyarat. Nabi tidak pernah secara sharih mengatakan Abu Bakar akan menggantikan saya kalau saya meninggal, tidak. Tapi ada isyarat-isyarat yang menunjukkan hal tersebut. Di antaranya kalau Nabi tidak bisa memimpin salat berjamaah, itu Abu Bakar yang ditunjuk menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka beliau mengatakan, inni qad ulitu alaikum wa lastu bi khairikum. Kalian telah angkat aku jadi pemimpin, padahal aku bukan orang terbaik di antara kalian. Ini tawadhu. Beliau orang terbaik. Fa in ahsantu fa'inuni. Kalau saya berbuat baik, maka bantu aku. Bantu aku. Kalau saya berbuat yang benar dalam kepemimpinan saya, bantu saya, tolong saya dalam amanah saya ini. Berikan ketaatan kepada saya. Ya, kan harus taat kalau saya berlaku benar. Wa in asa'tu faqawwimuni. Tapi kalau saya berbuat salah dalam kepemimpinan saya, luruskan saya. Ini namanya siap dikritik, terbuka menerima kritikan. Abu Bakar orang terbaik dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak maksum. Ya, dia tidak maksum, dia bisa saja salah. Yang tidak bisa salah itu Nabi. Abu Bakar, sehebat-hebat Abu Bakar, dia bukan Nabi. Maka potensi untuk keliru pasti ada. Maka dia mengatakan silahkan dikritik, terbuka untuk dikritik. Wa in asatu faqawimuni. Ya, ini pemimpin yang ideal seperti itu, yang tidak merasa bahwa semua yang saya putuskan itu benar. Ya, seperti Fir'aun. Fir'aun itu mengatakan, ma urikum illa ma ara. Saya tidak akan memberikan arahan kepada kalian kecuali apa yang saya pandang sebagai kebaikan. Ya. Dan saya tidak akan menunjukkan kepada kalian kecuali jalan yang lurus, kata Fir'aun. Nah, ini tidak siap dikritik Fir'aun ini. Pokoknya yang saya bilang sudah itu jalan lurus. Ya, wa ma ahdikum illa sabilar rasyad, katanya. Ya, saya akan semua yang saya pandang, saya arahkan kalian untuk mengikutinya, dan apa yang saya arahkan kalian itulah dia sabilar rasyad, itulah dia jalan yang lurus. Ini repot pemimpin seperti ini. Semua kata-katanya jalan lurus. Ya, sampai-sampai dia bilang saya Tuhan, itu juga jalan lurus. Harus diterima. Repot pemimpin yang seperti ini. Dia bisa jadi Tuhan itu. Maka pemimpin yang benar adalah pemimpin yang siap untuk dikritik. Ya. Abu Bakar mengatakan seperti itu.
Kalau saya berbuat salah, luruskan saya. Umar juga begitu. Umar ketika jadi khalifah, dia bilang kalau saya salah, luruskan saya. Bahkan dia bertanya kepada masyarakat, bagaimana kalian luruskan saya? Ada yang berdiri, dia keluarkan pedangnya dengan pedang mukminin. Katanya oke, ya. Boleh juga. Begitu mereka terbuka untuk menerima kritik. Al-qawiyyu fikum dha'ifun indi. Ini lanjutan khutbahnya Abu Bakar. Al-qawiyyu fikum dha'ifun indi. Orang-orang kuat di antara kalian, para bangsawan, orang-orang kaya, para pemimpin, para pejabat, ini orang kuat semua ini. Kuat dalam pandangan kebanyakan orang, kata Abu Bakar, dha'ifun indi. Semua orang kuat lemah dalam pandangan saya. Ya, jangan main-main. Ya. Jangan main dengan saya. Kalian merasa kuat, berkedudukan, bangsawan, kaya, pejabat, bagi saya kalian itu lemah semuanya. Hatta akhudha minhul haqq. Sampai saya berhasil, saya mampu mengambil semua yang wajib kalian berikan. Semua kewajiban kalian harus kalian jalankan. Sebelum kalian menjalankan kewajiban kalian orang lemah dalam pandangan saya, akan saya paksa untuk kalian keluarkan kewajiban kalian. Orang kaya, orang kuat, orang berkedudukan itu biasanya kewajibannya lebih banyak daripada orang kecil. Ya. Kalau sekarang tidak, semakin kecil semakin banyak kewajibannya, kasihan. Semakin tinggi semakin banyak fasilitasnya. Ini logika tidak terima sebenarnya. Harusnya orang kecil itu yang banyak bagiannya, kan orang kecil, kasihan. Yang sudah hebat, yang sudah besar, ya tidak usahlah terlalu, ya. Anda sudah hebat. Tapi sekarang orang makin kecil, makin banyak kewajibannya, makin sedikit hak yang dia dapatkan. Kata Abu Bakar, al-qawiyyu fikum dha'ifun indi. Orang-orang kuat di antara kalian lemah dalam pandangan saya sampai saya ambil hak darinya, keluarkan kewajiban Anda. Kalau sudah keluar semua kewajiban Anda tunaikan, maka barulah Anda kuat dalam pandangan saya. Sebaliknya, ad-dha'ifu fikum qawiyyun indi hatta u'tiyahu haqqahu. Orang-orang lemah di antara kalian kuat dalam pandangan saya. Saya takut sama mereka karena saya harus bertanggung jawab kepada Allah. Sampai semua hak-hak mereka dapatkan. Hak-haknya wong cilik ini, hak-haknya masyarakat kecil ini yang sering dizolimi sama para penguasa. Kalian itu kuat dalam pandangan saya, wahai orang-orang kecil, orang miskin, anak yatim, ya, orang-orang, para budak, para pembantu. Kalian kuat sampai saya mampu berikan semua hak kalian. Itu keadilan. Maka terbukti ketika Nabi meninggal, Abu Bakar jadi khalifah, sebagian kabilah tidak mau bayar zakat kewajiban. Dulu di zaman jahiliyah dan setelah Islam juga, sifat kesukuan orang Arab itu masih kuat, sifat kesukuan, dan masing-masing suku itu punya kekuatan militer. Karena itu sebelum Islam, kerja mereka perang antar suku. Masing-masing punya tentara. Maka kata di zaman setelah meninggalnya Nabi, Abu Bakar jadi khalifah, ini suku-suku sebagian tidak mau bayar zakat dan mereka punya kekuatan. Maka khalifah memutuskan, akan saya kirim pasukan kalau mereka tidak mau keluarkan zakat. Ya, kata Abu Bakar, wallahi law mana'uni iqalan kanu yu'addunahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum 'ala dzalik. Demi Allah, kalau dulu di zaman Nabi mereka keluarkan zakat meskipun dalam bentuk seutas tali pengikat unta. Sebenarnya tidak ada zakat tali, tidak ada. Itu namanya bahasa hiperbola. Andaikan dahulu mereka keluarkan zakat meskipun zakatnya cuma seutas tali pengikat unta, dan sekarang mereka tidak mau keluarkan, laqataltuhum 'ala dzalik, akan saya perangi. Karena suku-suku itu semua punya kekuatan militer. Kalau tak menolak, melawan, saya perangi. Umar ketika itu protes sama Abu Bakar. Abu Bakar siap dikritik. Abu Bakar, kenapa diperangi? Ini orang Islam semua, haram ditumpahkan darahnya. Oh ya, kata Umar, ada dalilnya. Ada dalilnya. Sampaikan dalilnya. Rasul bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalum illa bihaqqil Islam. Nabi bersabda, katanya,
bahwa aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat. Kalau mereka sudah bersyahadat, terjaga dirinya dan hartanya. Ini orang sudah bersyahadat semua, terjaga dirinya dan hartanya kecuali dengan haknya Islam. Dia bilang Abu Bakar, itu dalilnya. Kecuali dengan haknya Islam. Itu zakat haknya Islam. Ya, ketika ada haknya Islam yang tidak mereka tunaikan, maka darah mereka tidak terjaga, harta mereka tidak terjaga. Ini haknya Islam. Saya sebagai pemimpin bertanggung jawab di hadapan Allah. Hak Islam harus saya ambil karena ada orang yang berhak menerimanya. Saya perangi. Adil dan tegas. Ya, pemimpin juga harus tegas, tidak boleh lembek. Ya. Karena itu tidak cukup menjadi pemimpin sekedar soleh. Sekedar ada sahabat orang soleh datang sama Nabi, saya ingin jadi pemimpin. Kata Nabi, innaka rajulun dhaif. Innaka rajulun dhaif. Kamu ini saya lihat orang lemah. Bukan lemah imannya, bukan lemah iman sahabat orang soleh. Tapi mungkin Nabi lihat kamu ini lemah dari sisi ketegasanmu. Kamu terlalu lembut, terlalu penyayang, terlalu mudah mengasihani orang. Kamu kayaknya tidak tegas ini. Pemimpin harus tegas. Ya, lembut harus lembut juga, tapi harus tegas dalam kelembutan. Itu Abu Bakar orang paling lembut. Abu Bakar orang paling lembut itu. Tapi ternyata tegasnya luar biasa. Ya. Jadi itulah beberapa sifat pemimpin yang adil, yang tidak membeda-bedakan, yang menegakkan hukum dengan sebagaimana mestinya, yang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Ini kalau kita mau cerita pemimpin adil banyak sekali ini ceritanya, ya. Tapi ya waktu kita terbatas, ini beberapa contoh saja. Ya, kita belum mengangkat contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Abu Bakar Siddiq, belum lagi kita bicara tentang Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, sampai kepada Umar bin Abdul Aziz. Ini contoh-contoh keadilan dalam kepemimpinan banyak sekali dalam Islam. Dalil-dalilnya juga banyak, tapi kita cukupkan dengan ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin berdiskusi, saya persilahkan. Silakan. Waalaikumsalam. Yang pertama itu, apakah yang dimaksud dengan pemimpin itu pemimpin ini, atau tanda kutip kata pemimpin seperti yang ada sekarang ini, bagi bupati, camat, kepala desa, atau misalnya itu kan bagaimana? Kemudian yang kedua, ketika terjadi musyawarah mufakat untuk memilih mereka, itu apakah tidak ada riak-riak? Misalnya saja, yang mungkin saya salah bahwa salah satu kandidat Ali bin Abi Thalib yang kemudian itu menjadi harusnya orang Asia mengatakan bahwa harusnya yang jadi pemimpin adalah Ali bin Abi Thalib. Terima kasih. Ya, baik. Yang pertama, ini berlaku pada semua pemimpin. Imamun adil, bukan hanya pada pemimpin tertinggi, atau hanya pada pemimpin dalam sebuah negara Islam, atau hanya berlaku pada seorang khalifah dari kaum muslimin. Tidak, berlaku pada semua orang yang disebut sebagai pemimpin. Ya. Apapun tingkatan kepemimpinannya, sekecil apapun wilayah kepemimpinannya, mulai dari pemimpin yang paling tinggi sampai pada pemimpin yang lingkup wewenangnya paling kecil, berlaku hadis ini. Semua pemimpin yang adil. Karena biar bagaimana namanya pemimpin, meskipun sekecil apapun mulai kepemimpinannya, dia tetap memegang urusan manusia. Ya, memegang urusan manusia. Dan dia harus adil. Dalam hadis Nabi sampai mendoakan, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaihi, wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi. Ya Allah, siapa saja yang memegang urusan umatku sekecil apapun, syai'an, man waliya min amri ummati syai'an, sekecil apapun wilayah kepemimpinan yang mengurus urusan, bersentuhan urusan umat ini, sekecil apapun, fasyaqqa alaihim, lalu dia mempersulit masyarakat, mempersulit rakyat, fashquq alaihi,
maka persulitlah dia. Ya. Sebaliknya, wa man waliya min amri ummati syai'an, siapapun yang memikul amanah kepemimpinan, mengurus urusan umatku sekecil apapun, dan dia bersikap lemah lembut kepada mereka, farfuq bihi, maka bersikap lembutlah kepadanya ya Allah. Itu doa, Jadi ini berlaku pada semua tingkatan kepemimpinan. Keadilan wajib dalam lingkup wewenangnya, dia wajib berlaku adil. Yang kedua, ketika Nabi SAW meninggal dunia, kaum muslim bermusyawarah 3 hari 3 malam. Itu memang alot, ya. Tapi yang alot itu karena kaum muslim ada dua bagian besar, muhajirin dan ansar. Nah, muhajirin mengatakan pengganti Nabi dari kami kaum muhajirin. Ansar mengatakan tidak, pengganti Nabi dari kami kaum ansar. Kaum muhajirin merasa mereka yang pertama masuk Islam, pertama-tama memperjuangkan Islam bersama dengan Rasulullah SAW. Ansar mengatakan mereka, kami ini yang menampung kalian, ya, yang memberi tempat kepada Nabi dan kalian, ya, untuk kampung kami ini jadi pusat penyebaran Islam. Alot ini rapatnya, musyawarahnya, sampai-sampai pada akhirnya ada pendapat yang berbahaya, mengatakan minkum amir wa minna amir. Ada orang Ansar mengatakan, kalau begitu begini saja, orang muhajirin ada amirnya, Ansar juga ada amirnya. Wah, ini bahaya, ini pendapat. Itu artinya terpecah, ya, terpecah berarti muhajirin punya pemimpin sendiri, Ansar punya pemimpin sendiri. Tidak boleh ini. Maka Umar langsung pegang tangannya Abu Bakar, ya, langsung pegang tangannya Abu Bakar. Dia mau cepat selesaikan ini musyawarah yang alot ini. Dia pegang tangannya, dia angkat, dia bilang, saya baiat Abu Bakar jadi khalifah. Siapa yang tidak setuju dengan Abu Bakar? Ya. Dia tahu, semua sahabat tahu Abu Bakar ini orang terbaik di antara mereka. Ya. Cuma tadi masalahnya, apakah muhajirin, apakah ansar? Dari ansar juga banyak orang-orang baik. Maka begitu Umar angkat tangannya Abu Bakar, dia bilang, saya sudah baiat Abu Bakar ini, saya pilih dia jadi pemimpin. Bagaimana kalian? Oh ya sudah, itu kalau begitu. Selesai itu musyawarah, mengangkat Abu Bakar sebagai pemimpin. Jadi tidak ada tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam musyawarah tersebut. Tapi orang Syiah mengklaim bahwa seharusnya, katanya, Ali bin Abi Thalib yang jadi pengganti Nabi, karena ada wasiat Nabi menurut mereka yang menunjukkan bahwasanya Ali yang paling berhak untuk menjadi pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu kata orang Syiah. Ya, tapi juga kalau lihat dalil yang sahih, tidak ada dalil yang mengatakan Nabi punya wasiat Ali menjadi pengganti beliau. Tadi kita katakan isyarat-isyarat menunjukkan Abu Bakar adalah pengganti Nabi dengan isyarat-isyarat ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Ali sendiri ketika Abu Bakar dibaiat kaum muslimin, dia juga langsung membaiat Abu Bakar. Ya. Andai kan Ali tahu bahwa dialah yang ditunjuk Nabi sebagai pengganti, Ali pasti tidak diam-diam. Sahabat itu bukan masalah harus menyerahkan diri, tidak. Masalah menegakkan kebenaran. Andai kan memang Nabi berwasiat bahwa dia yang harus jadi pemimpin, dia pasti akan sampaikan bahwa Nabi pernah berpesan, kalau beliau meninggal, saya yang jadi pemimpin kaum muslimin. Dan beliau tidak pernah katakan itu. Ali bin Abi Thalib bukan orang penakut, bukan orang pengecut, pemberani. Berani tegakkan kebenaran. Andai kan memang betul dia dengarkan Nabi katakan begitu, dia tidak akan sembunyikan, tidak ada taqiyah. Dalam Syiah ada namanya taqiyah. Boleh menyembunyikan kebenaran dan menampakkan yang lain, seperti berbohong begitu. Ya, demi untuk menyelamatkan diri. Ali bin Abi Thalib bukan pengecut, seorang pemberani. Nah, karena beliau tidak menyampaikan apa-apa, berarti memang tidak ada. Memang tidak ada wasiat dari Nabi bahwa beliau adalah menjadi pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah taala. Alhamdulillahi rabbil alamin.